Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali kajian ini dengan sholawat Dhalimin Daf'ul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita melanjutkan kembali episode babagan tentang rukun Islam. Kali ini melanjutkan rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Sudah kita ketahui bersama bahwa puncak-puncaknya ibadah, yakni ada pada sholatnya. Bila sholatnya bagus, bila sholatnya benar, maka seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, seluruh zakat-zakat yang kita lakukan, seluruh puasa-puasa yang kita lakukan, dan seluruh haji dan umroh yang kita kerjakan, ya pasti benar, ya pasti sah di sisi Allah bila sholatnya sudah benar syahadatnya. Bila sholatnya syahadatnya kepada manusianya yang merasa mampu sholat, bila di dalam sholatnya syahadatnya hanya menyaksikan hawa nafsunya saja di dalam hatinya, sementara Allah gaib di hatinya, maka tentunya itu bukan sholat. Meskipun jungkar-jungkir 5 waktu, bila Allahnya masih gaib, itu namanya bukan sholat. Meskipun syariatnya melihat gambarnya lagi gambar sholat, badan-badannya lagi sholat. Tapi bila hatinya tidak menyaksikan Allah, maka itu bukan dikatakan sholat. Karena apapun yang dilakukannya, karena meskipun 1000 tahun
sholat di Mekah sana, bila di dalam hati kita Allahnya masih tiada, bila di dalam hati kita Allahnya masih gaib, bila di dalam hati kita Allahnya tidak hudur, yang wujud, yang hidup hanyalah diri manusia kita. Meskipun 1000 tahun lamanya kita sholat terus menerus kontinu tidak putus-putus, tapi yang sholat masih Abdul Halimnya, yaitu bukan sholat namanya. Karena tak bisa syahadat, karena syahadatnya, persaksiannya hanyalah menyaksikan Abdul Halimnya sebagai pelaku di dalamnya. Berarti sholatnya kan li nafsinya Halim. Bukan lillahi ta'alanya Allah yang berkuasa atas sholat itu. Maka semuanya berada di dalam lembah dosa saja. Kelihatannya taat, tapi hakikatnya maksiat. Kelihatannya mendapatkan banyak pahala, tapi hakikatnya menumpuk-numpuk dosa saja. Meskipun kelihatannya sholat terus menerus, banyak rokaatnya, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, ngaji Al-Quran, tapi di dalam hati kita selama ini tidak menyaksikan bahwa Allah lah yang hudur, yang berkuasa atas diri Abdul Halimnya. Abdul Halimnya masih buta akan Allah, ya selamanya kita berada di lembah dosa saja. Kita selamanya berada di lembah kemaksiatan saja. Meskipun kata orang kita dilihat ahli ibadah. Meskipun dilihat orang kita dikatakan ahli agama, ahli sholat, ahli berderma, ahli puasa, ahli haji dan umroh, ahli sholawatan, ahli zikiran, tapi di dalam hati kita masih menyaksikan Abdul Halimnya yang hudur, bukan menyaksikan Allah sebagai penguasa Abdul Halimnya. Ya semuanya berada di lembah neraka jahanam, dibakar oleh hawa nafsunya Abdul Halim sendiri. Karena tidak bisa bersyahadat, mana mungkin bisa sholat. Sholat yang sebenar-benarnya sholat itu adalah syahadatnya hati kepada Tuhan kita yang menciptakan diri kita, yang berkuasa atas diri kita. Apapun yang kita kerjakan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang kita kerjakan, maka hati kita tetap selalu bersyahadat, menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diriku. Karena hanya lillahi ta'ala saja yang ada di dalam hati ini, yang ada hanya wujudullah, hayatullah, uripe Allah. Maka sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu dikatakan sholat di sisi Allah. Jadi sholat di sisi Allah dan sholat di sisi manusia ya jauh beda. Sholat di sisi manusia, sholat di sisi syariat, ya jungkar-jungkir itu yang 5 waktu itu. Meskipun kelihatannya di dalam hati kita selama ini maksiat, selalu syirik, selalu ingkar kepada kewujudan Allah, selalu ingkar di dalam kenyataan kehadiran Allah di dalam hati kita, ya maka semuanya itu bukan sholat. Maknanya sholat itu apa sih?
Hakikat sholat di sisi Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholah li dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholatmu, dirikan hidupmu, dirikan ragamu dengan selalu mengingat Allah, bahwa hidup dan badan ini bukan milik Abdul Halimnya. Itulah makna sholat itu. Allah mengingat, Allah berzikir kepada diri zatnya sendiri. Itulah makna syahadat dan itulah makna sholat. Jadi bila syahadatnya dan sholatnya benar, apapun yang kita kerjakan, sholat 5 waktunya benar. Sholat sunnah-sunnahnya benar. Sunnah qobliyah dan ba'diyahnya benar. Sholat tahajudnya benar. Sholat duhanya benar. Puasa-puasanya benar. Syahadat zakatnya benar. Haji dan umrohnya benar. Bila di dalam hati kita selalu aqimis sholat lidzikri, yakni selalu bersyahadat, selalu menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusia kita. Bila Allah sudah berkuasa atas diri manusia kita, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajhullah. Disitulah wajah Allah. Maknanya Allah tak berwajah. Maknanya mobil itu bukan Allah. Maknanya gunung itu bukan Allah. Maknanya lautan itu bukan Allah. Maknanya langit itu bukan Allah. Maknanya hayawan itu bukan Allah. Maknanya tumbuhan yang kita pandang semuanya itu bukan Allah. Maknanya wajhullah itu adalah bila tanpa uripe Allah, apakah kita bisa nampak wujudnya gunung? Tanpa uripe Allah, apakah bisa terwujud langit yang kita lihat itu? Tanpa uripe Allah, apakah bisa terwujud lautan yang kita lihat itu? Tanpa uripe Allah, apakah bisa terwujud hayawan yang kita lihat itu? Tanpa uripe Allah, apakah bisa terwujud tumbuh-tumbuhan yang kita saksikan itu? Tanpa uripe Allah, apakah bisa terwujud sholat-sholat raga yang kita lakukan selama ini di dalam 5 waktu, baik pun qobliyah dan ba'diyah, baik pun sholat duha, sholat tahajud, zikiran, tanpa uripe Allah, apakah semua itu ada? Tanpa uripe Allah, apakah raga ini bisa berzakat? Tanpa uripe Allah, apakah raga ini bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan? Tanpa uripe Allah, apakah badan ini bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah? Tanpa uripe Allah, apakah kita bisa bekerja? Tanpa uripe Allah, apakah kita bisa makan dan minum? Tanpa uripe Allah, apakah kita bisa beraktivitas sejak bangun pagi sampai tidur lagi? Inilah yang dimaksud wajhullah. Semua itu ada, semua itu terwujud, semua itu tercipta. Apapun yang kita lihat, siapapun yang kita lihat, atas dasar wujudullah, atas dasar uripe Allah. Itulah yang dimaksud kemana kau arahkan wajahmu,
disitulah wajhullah. Itu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makna solat yang sebenar-benarnya solat. Di dalam diam dan gerakmu solat. Di dalam duduk dan berdirimu solat. Di dalam berjalan dan berlarimu solat. Di dalam mengerjakan solat 5 waktu, ya solat. Di dalam mengerjakan puasa yang benar, ya solat. Di dalam melaksanakan hajinya, ya solat. Di dalam menyaksikan syahadatnya, ya solat. Di dalam mengerjakan zakat sedekahnya, ya solat. Bila di dalam hati kita yang ada uripe Allah. Maknanya uripe Allah meliputi hati dan meliputi alam semesta ini. Jadi uripe Allah, wujudullah itu ada di mana-mana, dakkan kemana-mana. Meliputi segala sesuatu, alam semesta yang ada di luar dan alam semesta yang ada di dalam diri manusianya. Karena di luar itu juga ada langit dohir dan ada bumi yang dohir. Yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Di dalam kerajaan, di dalam alam semesta, di dalam diri kita pun juga ada langit, pun juga ada bumi. Alam semesta yang ada di dalam diri itu langitnya adalah hidup. Maknanya uripe Allah yang menghidupi, yang menciptakan, yang menjaga, yang mencukupi. Cikal bakal badan yang dari tanah hingga sampai menjadi tanah lagi. Itulah Tuhan pencipta alam semesta. Hidup itulah langitnya dan bumi. Badan inilah buminya. Langit dan bumi. Hidup dan badan. Langit Sabtuju dan bumi Sabtuju yang ada di luar diri. Kita tak bisa tahu yang ada di luar diri. Sab langitnya itu ya menurut anggapan kita langit bertingkat-tingkat sesuai pemikiran angan-angan hati kita. Bumi pun demikian. Kita hanya mengangan-angan saja lapisan-lapisannya tanpa kita tahu secara hak, secara nyata dan secara real. Kita ketahui semua itu hanyalah dengan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, ilmu babagan keduniaan. Akan tetapi langit Sabtuju yang ada di dalam diri, bumi Sabtuju yang ada di dalam diri, maknanya bumi 7 itu adalah wulu, kulit, getih, daging, balung, sumsum, otot. Ada 7 lapis di dalam bumi. Yakni badan ini terdiri dari 7. Langit pun juga ada Sabtuju. Hidup pun juga ada Sabtuju. Bila hidup ini masih diakui oleh hidup manusianya, maka manusianya takkan bisa menembus langit-langitnya Allah. Maka seluruh ibadahnya, bila hatinya belum bisa menembus langit Sabtujunya Allah sampai mi'raj kepada Allah di dalam hati ini, maka imannya tak ada.
apalagi Islamnya. Rukun imannya tak terrealisasi, apalagi rukun Islamnya. Ya hancurlah syahadatnya, ya hancurlah sholatnya, ya hancurlah zakatnya, ya hancurlah puasanya, ya hancurlah ibadah dan ibadah haji dan umrohnya. Hancur semua di dalam kehalimannya yang jadi Tuhan, dihancurkan oleh Abdul Halimnya sendiri karena tak bisa menembus langit Sabtuju itu. Jadi makna langit Sabtuju itu adalah sifat kudrat, sifat kuasa. Selama ini bila Abdul Halim yang merasa punya kuasa, dia tidak bisa mi'rad kuasanya. Irodah, kehendak daya upaya. Bila kehendak dan daya upaya ini masih kehendak dan daya upaya Abdul Halimnya, ya belum mi'rad kehendak dan daya upayanya. Belum sampai kepada Allah. Ilmu, pengetahuan yang dimiliki Abdul Halimnya seakan-akan Abdul Halimnya yang mengerti semua ini. Abdul Halimnya yang alim, ya berarti belum mi'rad ilmunya kepada Allah. Hayat bila hidup ini masih diakui oleh hidupnya Abdul Halimnya, maka hidup ini belum mi'rad kepada uripe Allah. Sama pendengaran, bila pendengaran ini masih diakui pendengaran Abdul Halimnya, maka pendengaran ini tak pernah mi'rad kepada pendengarannya Allah. Penglihatan, basir, penglihatan. Bila penglihatan ini masih penglihatan Abdul Halimnya, maka selamanya penglihatan ini takkan pernah bisa mi'rad kepada penglihatan Allah. Kalam, perkataan, bila berkata-kata, bila tausiah ini masih wujud diri Abdul Halimnya yang merasa bisa menerangkan ini semua, maka perkataan, perkalaman yang dikalamkan oleh Abdul Halim ini belum mi'rad kepada kalamullah. Inilah langit Sabtuju itu. Bila masih Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, mana mungkin bisa menceritakan babakan ilahiyah. Karena yang bisa menceritakan babakan ilahiyah, ya Allah dewe, ya uripe Allah dewi. Manusia takkan mampu menceritakan Allah selama di dalam hatinya masih wujud manusianya yang jadi Tuhan. Jangankan manusia lain, Kanjeng Nabi Muhammad saja, Muhammad jangan kau bahas tentang roh. Karena roh itu adalah urusanku, rahasiaku, kata Allah. Maknanya ini hanyalah kiasan. Maknanya ini hanyalah sanepan. Bila di dalam hati kita yang wujud Muhammadnya, bila di dalam hati kita yang wujud Abdul Halimnya, maka selamanya Abdul Halim ini takkan pernah bisa mengenal Allah. Karena Allahnya gaib. Karena Allahnya tiada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah babakan tentang rukun iman yang kedua, yakni sholat. Aqimis sholat di dzikri. Dirikan sholatmu. Maknanya dirikan hidupmu untuk mengingat hidupku, kata Allah. Dirikanlah urip kemanusiaanmu untuk selalu menyaksikan urip
sampai Allah, untuk selalu mengingat bahwa hidup inilah Allah. Itulah hakikat sholat, itulah hakikat syahadat, itulah hakikat zakat, itulah hakikat puasa, dan itulah hakikat haji dan umrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara kita akhiri dulu tentang babagan rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.